Oke, kalau misalnya abang lihat juga di Google misalnya, terus diketik tren, kapan sih muncul kata-kata anti NKRI, anti Pancasila, radikalisme itu muncul, ternyata munculnya itu adalah pertengahan 2014. Nah, itu mulai muncul tuh sebuah narasi-narasi untuk membenturkan antara agama dan negara, kemudian muncul narasi-narasi intoleransi, lalu kemudian lanjut kepada 2016 sampai dengan sekarang narasi itu masih untuk dijaga. Jadi framingnya adalah kalau kamu Islami berarti kamu nggak bisa untuk menjadi nasionalis. Kalau kamu nasionalis berarti kamu nggak bisa Islami. Jadi kamu harus pilih salah satu. Kita tidak suka dengan sebuah gaya kepemimpinan yang menjadikan seolah-olah Islam ini sebagai sebuah kambing hitam, sesuatu yang selalu disalahkan. Atau yang sudah saya sampaikan dari awal 2017, saya kok membaca deradikalisasi itu sama dengan deislamisasi dengan segala macam bukti-bukti yang ada. Di mana kecacatan logika Felixio? Mari kita bongkar di sini. Ini membuat kepala saya terusik untuk menayangkan kembali file-file yang telah lama saya simpan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kemarin itu Muldoko memberikan hasil survei dari BNPT bahwa katanya potensi radikalisme akan meningkat di 2024 nanti, 2023 dan 2024. Kemudian Felixio itu diwawancarai oleh Refli Harun dan dia mulai berbicara tentang menepis apa yang distatementkan oleh Muldoko. Biasa, pada akhirnya dia serempet-serempet nyerang kepada Presiden Jokowi. Dan ini membuat kepala saya terusik untuk menayangkan kembali file-file yang telah lama saya simpan di sini. Ya, ini saya kira file yang cukup untuk menjadi jawaban apa yang Felixio tuduhkan. Mari kita saksikan sama-sama. Saya jadi sedih, Pak. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk. Wa in sholat walaupun dia sholat, wa in shoma walaupun dia puasa, wa in tasaddaqa walaupun dia sedekah, wa in qara'a al-Qur'an lailan wa nahara walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Meletak. Maka apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata, tapi yang mendesak adalah dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Wala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, kalian takwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Jangan kalian mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Perjuangan Hizbut Tahrir adalah perjuangan dalam rangka menuntut perkara yang sangat mendesak agar mulai hari ini ke depan paling tidak kita jangan ada yang mati dalam keadaan muslim. Ada 4 hal yang harus kita rubah. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatu li syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua.
betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Maka tidak boleh ada sekutu satupun bagi Allah, baik itu dalam hal penciptaan, baik itu dalam hal hukum, baik itu dalam hal pemerintahan. Sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah, seperti itulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Bersama umat tegakkan khilafah. Oke, jelas gak kira-kira apa alasan pemerintah menyebutkan radikalisme, intoleransi? Felix itu ingin menghilangkan sisi buruk dari tubuh kelompoknya. Jelas-jelas kita itu Islamis dan nasionalis. Kita tuh Pak Felix yang tidak diapa-apakan oleh siapapun yang ada di republik ini. Kalau Anda merasa diapa-apakan oleh orang lain, ya berarti kan perlu dipertanyakan keislamisan Anda, kenasionalisan Anda. Dan terbukti, nggak perlu saya kemudian terangkan panjang-panjang di sini, terbukti dari beberapa video yang saya tayangkan tadi, bagaimana sesungguhnya Anda dan kelompok Anda begitu sadis menilai orang lain yang ada di luar Anda. Dan begitu sadisnya Anda menilai sistem pemerintahan republik ini. Sehingga ada satu ustadz itu tuh, Ustadz Hatta itu tuh yang ngomong tuh, dari tahun 1945 Indonesia itu kalau ada yang mati itu musyrik, dimusyrikkan oleh sistem. Gila nggak kira-kira pola pikirnya dia? Sampai sekarang katanya. Anjir. Terus kemudian ketika faktanya Anda dan kelompok Anda menginginkan untuk merusak kebangsaan ini, merusak sistem negara ini, merusak kebinekaan ini, kemudian kita benci kepada kelompok Anda tuduh-tuduh kita sebagai anti-Islam. Kan gila. Bukan anti-Islam lebih tepatnya, tetapi anti-HTI. Anda harus paham itu. Bukan anti-Islam tapi anti-HTI. 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 Harus tegaskan tuh. Krengsek banget tuh. Anti-HTI. Felix, anti-HTI. Anti-HTI. Yang begitu sadis sekali lagi memandang orang lain yang berbeda dengannya. Jadi radikal itu bukan kemudian pilihan pemerintah untuk mencapkan seseorang, apalagi kemudian gara-gara politik, saya kira bukan. Karena memang sikap kalian itu yang memaksa kita untuk menyebut kalian itu radikal. Kita jangan sebut-sebut pemerintah lah, nanti Anda tuduh kita bagian daripada rezim. Masyarakat mayoritas muslim itu mengutuk ulah kalian. Ya. Kalau saya juga bukan perwakilan dari pemerintah, tapi saya bagian daripada umat Islam yang mengecam tingkah laku Anda. Kalian lebih tepatnya tuh sampai detik ini berucapnya nggak jelas tuh. Bagaimana kemudian teriakan Felix Shaw dan kawan-kawannya sampai detik ini loh. Dan dia ketika HTI-nya dibubarkan berkeliaran kemana-mana. Berkeliaran kemana-mana.
Pola pikirnya tetap sama. Seperti dulu dia teriak khilafah, HTI, tagut dan sebagainya. Sudah cukup ya? Gak perlu saya terangkan lebih jauh alasan kita menyebut kepada mereka orang-orang radikal. Memang faktanya kita dipaksa untuk menyebut mereka radikal yang gak beres belajar Islam. Jadi jangan Anda klaim yang tidak suka kepada Anda sebagai tidak suka kepada Islam. Enak betul ngomong kayak gitu. Saya orang Islam. Baik. Memang politik identitas kayak gitu tuh. Contohnya nanti kata BNPT akan hadir lagi di 2024. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita sebagai anak bangsa yang cinta NKRI itu lebih bisa waspada kepada kelompok-kelompok ini. Dan jangan terjebak terhadap background, terhadap jubah-jubah yang dikenakan mereka, padahal hatinya, padahal laku lampahnya jauh daripada nilai-nilai agama, jauh daripada nilai-nilai ajaran Islam. Sesungguhnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.